banyak ya orang-orang yang terjebak, orang terperangkap, orang-orang yang tertipu, mereka hancur. Karena apa? Karena tidak mampu menahan diri tentang perempuan. Allah menegaskan, Allah mengingatkan, hati-hati, jago-jago, jangan yang remeh, ya, jangan yang remeh. Kemudian yang keempat, tipu daya perempuan. Nah, hati-hati, ya, yang kita nggak remeh tentang perkara perempuan ini. Ya, karena dalam sejarah peradaban manusia, rata-rata orang besar itu runtuh di perempuan, ya kan? Ya, ini dalam sejarah, kan? Peradaban manusia. Ya, jangan remeh perkara perempuan. Dia nampak lembut, tapi bisa perang orang buatnya. Ya, dunia ini pernah bertempur perang, banjir darah gara-gara bobot betina. Ya, dan sejarah pembunuhan pertama ini gara-gara betina lah nih. Ya, artinya berebut. Artinya jangan ingat remeh, harus hati-hati. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidakunna azim." Artinya bahwa tipu dayanya itu sangat besar. Tipu daya perempuan juga dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang besar. Kenapa? Karena sangat banyak orang-orang yang sudah terperdaya gara-gara tipu daya perempuan. Ya, ada segitiga bermuda. Ya, segitiga bermuda. Satu, harta, hati-hati. Yang kedua, kekuasaan tahta, hati-hati. Yang ketiga, perempuan. Ya, ini segitiga bermuda nih. Kalau masuk dalam ini umumnya jarang yang selamat. Ya, rata-rata binasa. Ya, ini apa? Dan inilah realita. Kita bicara tentang realita. Berapa banyak ya orang-orang yang terjebak, orang terperangkap, orang-orang yang tertipu, mereka hancur. Karena apa? Karena tidak mampu menahan diri tentang perempuan ini. Allah menegaskan, Allah mengingatkan, hati-hati, jago-jago, jangan yang remeh, ya, jangan yang remeh, ya, jangan yang remeh. Kalau kita nggak remeh, kita akan hancur nanti. Ya, awalnya biasa-biasa, awalnya nyaman, ya, udah lah, anggap sadaro lah, rupanya jadi bini, ya, rupa terjebak. Ah, kita saudara, yo, kenapa? Yo butuh proses. Yo, apa perlahan, akhirnya hancur. Ya, terjebak, ya, dan terperangkap, ya, terperangkap. Nah, ini apa? Kita disuruh untuk berhati-hati. Artinya apa? Bukan berarti kita suruh menjauhi, bukan apa? Hati-hati. Ya, karena begitu banyak orang-orang yang hancur, orang-orang yang apa? Ambruk, mereka yang tersungkur, bahkan sampai terkubur dalam kehancurannya karena ya sebab ya tipu daya perempuan ini. Dia tidak menipu, ya, dia tidak, cuma dia hancur karena perempuan ini. Jangan dianggap remeh urusan perempuan, baik yang sudah jadi istri atau yang belum. Nah, disebutkan bahwa ada 9 macam sifat perempuan dan hanya satu yang ya mubarakah, artinya diberkati. Dari 9 macam itu sekok cuma diberkati. Yang 8 itu ada tipu dayanya. Nah, sifat perempuan yang 9 itu yaitu yang pertama, dia suka makan minum. Nah, yang kedua, suka berpakaian megah-megah atau mewah. Tetap itu milik dia tu, berias apa, ya kan. Nah, ya. Ya, kalau orang jantan ni dia ketik selop mau keluar tak masalah. Ya. Betina jangan-jangan nak berkacau lu segala macamnya baru berani keluar. Ya. Ya. Itulah orang jantan ni nak bergosok, nak kolon, nak merugah, tak masalah kan. Ya, ya, terus keluar. Karena tidak ada sifat itu bagi orang lelaki. Kalau perempuan jangan. Ya, bawa tertoleh sedikit, orang noleh dikit kena agak lama dikit, itu risau tu. Ya, apa yang salah ni kan. Nah, kan. Karena itulah memang punya dia. Yang ketiga, apabila suami punya uang yang apabila seorang suami, ya, dia punya uang, ia jinak, ya. Dan apabila tidak punya uang, ia akan menjauh atau liar. Nah, kalau bahasa kita ni, ya, ada uang abang sayang, ada uang abang melayang. Ya. Nah, itu. Kenapa? Cintanya belum sejati. Ya. Ada uang, abang disayang-sayang. Ya. Ada ketik uang, ya siap-siap melayang. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ya, suka menyalahi atau melawan suami. Nah, itu jadi dia.
membantah. Kita baru bercakap sekot je lah 20. Ya. Akhirnya apa? Udahlah, ambil damai pula. Ya terah itulah kan. Nah, daripada sudah-sudahnya. Kerana seperti itu kita katakan, ya, memang itulah watak dan tabiat. Ya. Kemudian yang kelima, suka namimah atau ngadu domba. Itu hobi. Ada pada perempuan mengadu domba. Ya. Kemudian keenam, suka mencuri kepunyaan suami. Nah, ya, ngambil-ngambil tanpa seizin. Ya. Umumnya, tapi tidak semuanya. Ya. Nah, kalau kita memiliki seorang istri, kemudian dia, ya, bagaimanapun apa suamiku, abangku, dia, apa pun terjadi, aku tetap mencintai dan sayangmu. Ya. Walaupun kau tak punya apa-apa, walaupun kita tinggal di gubuk, walaupun kita tinggal di bawah jembatan, aku tetap sayang kepada engkau. Berarti kita punya bidadari. Ya, ahli surga. Masih ada seperti itu lagi. Dan jangan disia-siakan. Kalau ada yang itu, dia ketik duit, dia tetap setia. Ya, kemudian kita tak punya apa-apa, dia tetap setia. Dia tetap dengan lembutnya, maka jangan disia-siakan. Kita tidak akan menemui yang kedua kalinya. Ya. Satu itulah tu. Ini kan. Nah. Kemudian yang ketujuh, di hadapan suami suka berpura-pura sakit dan suka bertengkar. Dia berpura-pura sakit, ya. Ya, minta perhatian, minta disayangi. Ya. Dan suka bertengkar. Yang kedelapan, suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat atau ya pelesiran. Ya, itu dibawa. Ya, dia lagi suntuk, lagi marah. Payo kita ke mall, senang. Ya. Memang itulah hobinya kan. Kemudian ya, yang kesembilan, ya, al-mubarakah itu diberkati, at-ta'iyah atau taat, ar-radiyah atau yang ridha pemaaf dan suka di rumah. Asyikot dan ini berkatinya. Yang 8 itu ada tidak berkati. Ya. Nah, ini memang sudah apa kodratinya mereka seperti itu. Ya. Nah, ini apa kita mesti berhati-hati gitu ya terhadap perempuan ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak dan terperangkap ya dalam kehancuran, kebinasaan. Ya, berapa banyak sekalipun orang itu pemimpin-pemimpin besar, akhirnya dia takluk ya, dan dalam kehancuran. Ya. Kalau pemimpin besar dunia, bagaimana Napoleon Bonaparte, itu dia tunduk di Cleopatra. Ya. Itu disebut singanya Eropa. Ya. Pemain gagah, pemberani di medan perang. Ya, kalau dalam sejarah Islam pemain banyak. Ya. Orang-orang ulama-ulama pun dia hancur ya, karena di perempuannya. Ya. Dalam peradaban manusia. Ya. Kena apa? Bujuk rayu, kena apa? Di apa? Terpesona, macam-macam lah. Akhirnya terjebak dalam kemaksiatan, terjebak dalam ya kejahatan, terjebak dalam kehancuran, binasa akhirnya. Nah, ada satu yang diberkahi ketika taat, kemudian ridha dan pemaaf, dan dia syukur di rumah. Ini diberkahan. Ya, ketika kita memiliki seorang perempuan seperti ini, sudah taat, kemudian pemaaf, kemudian tidak suka keluar, ya, dia diam di rumah, itu artinya Allah memberikan surga kepada kita. Ya, nah, ya, tapi jarang seperti ini. Kau dapat, itulah harta yang sesungguhnya.